Jadi dengan adanya mobile JKN ini kita bisa juga konsultasi dengan dokter. Jadi ketika kita tidak bisa akses pelayanan nih, kita di rumah karena kita mungkin kondisinya kurang sehat, jadi kita nggak bisa akses, kita bisa chat dokter, jadi kita bisa chat tanyakan kondisi kita. Nah, jadi kalau memang ternyata dia masuk zona merah yang tidak bisa kerjasama, tentu kami akan memberikan informasi langsung ke mereka melalui surat menyurat dan kami informasikan ini dia tidak bisa untuk saat ini bekerja sama. Namun tidak menutup kemungkinan dengan penambahan peserta di wilayah itu, kan kita pasti butuh lagi nih dokter. Jadi tidak menutup kemungkinan ketika peserta bertambah, kita butuh lagi penambahan dokter ataupun penambahan fasilitas kesehatan, mereka bisa langsung mengajukan kembali ke kita. Literasi teknologi ini kan tidak semua bisa memanfaatkan, apalagi orang tua. Iya betul. Tapi kita kan di setiap fasilitas kesehatan kita punya namanya Duta Mobile JKN. Duta, Iya, jadi Duta Mobile JKN inilah yang memberi edukasi ke peserta kita, memberikan gambaran apa nih manfaat dari Mobile JKN. Halo Sobat JKN, selamat datang lagi di podcast JKN di BPJS Kesehatan. Nah, yang kali ini podcastnya yang berjudul Transformasi Digital untuk Mutu Layanan Kesehatan. Oke, kali ini kita kedatangan sumber yang terbaru, yaitu adalah Bu Rice Handayani. Selamat pagi, Bu. Pagi. Selamat datang, boleh perkenalkan Ibu di BPJS ini sebagai apa? Ya, perkenalkan nama saya Rice Handayani. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Bagian Mutu Layanan Paskes di BPJS Kesehatan Cabang Medan. Oke, Bu. Oke, Mbak. Berarti Ibu nih sebagai Kepala Cabang, Kepala Bagian Mutu Layanan Kesehatan ya. Iya. Pas banget nih, Bu. Tema kita hari ini tentang mutu layanan kesehatan, tapi dengan transformasi digital yang kita ceritakan sebelum-sebelumnya. Iya. Oke, dari pertanyaan pertama nih, Bu. Apa sih tantangan utama yang dihadapi Vaskes ini sebelum adanya transformasi digital gitu, Bu? Iya, yang pasti memang tantangan ini kenapa kita ada transformasi digital ini adalah karena memang kita melihat bagaimana peserta JKN kita ya ketika mengakses pelayanan baik di FKTP, di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun di FKRTL di rumah sakit, sering antri panjang, cukup panjang antrian, kemudian juga menurut peserta kita memakan waktu cukup lama sampai akhirnya mereka mendapatkan akses pelayanan, sehingga itulah menyebabkan kami dari BPJS Kesehatan membuat transformasi digital ini. Oke. Oh gitu berarti, Bu ya. Berarti kalau kita bilang di sini yang berpengaruh kali itu awalnya dari antrian, Bu ya. Iya, antrian ya. yang cukup panjang, kemudian juga menimbulkan keluhan dari peserta ya. Akses pelayanannya juga cukup memakan waktu lama sehingga adanya transformasi digital ini. Oh iya betul sih, karena saya juga pernah ngalamin gitu, Bu. Tiba-tiba kan kita bisa jadi sakitnya tiba-tiba nih, kayak kita drop gitu. Jadi saya ngerasa pas udah sana, aduh saya kok nggak dilayani duluan gini, apa mungkin ada yang nyerobot gitu. Jadi kan nggak kayak nggak teratur gitu, Bu gitu. Jadi berarti sekarang udah teratur lah ya dengan adanya digital ini. Iya, sampai saat ini kita masih dalam proses untuk peningkatan mutu pelayanan tersebut. Oh oke, Bu. Kalau kan tadi kita bicara tantangan utama. Gimana sih sebenarnya strategi BPJS Kesehatan ini dalam mendorong transformasi digital di fasilitas kesehatan gitu, Bu? Ya, jadi memang unsur untuk berjalannya transformasi digital ini kan memang memiliki peranan penting dari fasilitas kesehatan ya. Karena kan mereka adalah yang akan melaksanakan pelayanan tersebut. Jadi kami mendorong seluruh fasilitas kesehatan agar mereka mengedukasi peserta kita agar memanfaatkan teknologi yang ada saat ini. Kenapa? Karena memang dengan teknologi ini kan memberi kemudahan kepada kita ya. Dan sesuai dengan juga tujuan utama kita saat ini juga bagaimana pelayanan yang mudah, cepat, dan setara itu dapat terlaksana untuk peserta kita yang akses pelayanan. Oh gitu, berarti emang sekarang ini dengan semakin majunya teknologi ini transformasi digital juga kan. Nah si BPJS juga udah mulai gencar nih juga sosialisasi, Bu ya. Iya benar. Itu sosialisasinya ada di kayak di beberapa tempat gitu atau kayak setiap pasien yang datang aja?
Ya, jadi kita sosialisasi banyak ya. Jadi melalui media juga, melalui media sosial, Heeh. Instagram. Kayak ini ya Bu, kayak apa namanya, tempat-tempat layanan gitulah? Iya, Oh, jadi oke kita oke. buat juga fasilitas kesehatan agar membuat banner, membuat leaflet. Jadi banner leaflet inilah yang disebarkan kepada peserta. Kemudian juga ketika kami ada event, ketika kita ada kegiatan, itu kita sosialisasikan ke peserta terkait dengan pemanfaatan transformasi digital ini. Oh, oke oke Bu. Tadi kan kita bicara tentang tantangan utama. Nah, kita mau bicarakan lagi nih tentang gimana sih strategi BPJS Kesehatan gitu dalam mendorong transformasi digital ini di dalam fasilitas kesehatan, Bu. Ya, jadi kami membina hubungan baik ya. Kita punya mitra dengan fasilitas Oke. kesehatan. Iya. Jadi fasilitas kesehatan inilah yang akan memberikan pelayanan kepada peserta. Jadi kami mendorong mereka untuk selalu mengedukasi peserta kita supaya mereka juga memberikan informasi ke peserta terkait dengan transformasi digital ini. Apa medianya? Medianya cukup banyak ya. Oke. Jadi ada Instagram, Iya. kemudian juga ada leaflet, kemudian Oh. ada banner. Jadi setiap fasilitas kesehatan sudah kita minta untuk membuat leaflet atau banner sehingga itu dipajang di fasilitas kesehatannya. Kemudian juga ketika kita ada event, ketika ada kegiatan, kami juga menyebarkan terkait dengan pentingnya penggunaan transformasi digital ini untuk memudahkan peserta sehingga pelayanan yang mudah, cepat dan setara ini dapat dilaksanakan dengan baik. Oh, oke. Kalau kita boleh tahu nih Bu, apa aja sih tools-nya dalam transformasi digital ini Bu? Ya, jadi untuk program transformasi digital yang ada di BPJS Kesehatan, kami ada mengembangkan namanya Mobile JKN. Oke, Mobile Kemudian JKN. selain Mobile JKN, kita juga punya antrian online. Dan di antrian online inilah yang tadi saya sampaikan awal mulanya transformasi digital ini karena memang kita melihat peserta kita ini mengalami antrian yang cukup panjang. Oh iya, betul. Sehingga kita membuat program namanya antrian online. Selain itu kita juga punya kesan namanya program kesan. Jadi kita mendapatkan wadah ketika dia sudah mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan, dia juga akan bisa memberikan pengalamannya, menilai bagaimana fasilitas kesehatan tersebut. Oh, oke Bu. Nah, gitu kan. Udah tadi kita bicarain apa aja, kalau bisa dibilang fitur-fitur tuh Bu ya. Apa sih fitur-fitur yang di Mobile JKN tadi? Kan kita sebelum-sebelumnya udah bicarain Mobile JKN. Tapi saya belum tahu nih, fitur-fitur apa aja sih yang betul-betul berdampak gitu untuk fasilitas kesehatan gini? Ya, jadi untuk Mobile JKN ini banyak sekali ya fitur-fitur di dalamnya dan itu bermanfaat semua untuk peserta kita. Ada aja fiturnya adalah yang pertama itu ada peserta bisa mengetahui fasilitas kesehatan terdaftarnya. Kemudian dia juga bisa pindah vaskes. Jadi ketika dia ingin pindah fasilitas kesehatan melalui Mobile JKN bisa. Kemudian juga dia bisa untuk mengambil antrian. Jadi ketika dia mau berobat, dia cukup dari rumah ambil antrian melalui Mobile JKN. Selain itu kita juga bisa screening riwayat kesehatan. Screening ya, betul. Iya, screening untuk mengetahui, mendeteksi penyakit kita. Jadi dengan adanya Mobile JKN ini kita bisa juga konsultasi dengan dokter. Jadi ketika kita tidak bisa akses pelayanan nih, kita di rumah karena kita mungkin kondisinya kurang sehat, jadi kita nggak bisa akses, kita bisa chat dokter, jadi kita bisa chat tanyakan kondisi kita, kemudian kita bisa konsultasi dengan dokternya melalui telekonsultasi Mobile JKN, mungkin seperti itu. Nah, kalau bisa dibilang semuanya itu berdampak besar ya, nggak cuman beberapa fitur aja berarti Bu ya? Karena dari tadi pendaftaran online, cek antrian, cek vaskes, juga bisa tadi konsultasi. Saya rasa nggak ada fitur-fitur yang dibedakan, kayaknya semuanya itu penting, apalagi untuk kesehatan kita gitu kan Bu. Betul. Nah, tadi saya ada dengar tuh kesan apa kesan tadi Bu? Kesan ya? Kesan ya, bukan kesan ya. Bukan kesan, kesan. Nah, itu gimana sih perannya kesan itu untuk peningkatan transformasi digital di BPJS ini, Bu? Iya. Jadi kesan itu adalah wadah ya, bagaimana peserta setelah dia mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan, dia bisa memberi penilaian. Jadi apakah dia puas atau tidak puas dengan fasilitas kesehatan itu, dia bisa mengisi, itu ada bentuknya kuesioner ya, bentuknya survei, apakah dia puas atau tidak puas. Nah, jadi dengan adanya survei ini, jadi fasilitas kesehatan kan juga mengetahui ya area-area mana nih yang memang menurut peserta yang perlu
perbaiki, perlu Iya, betul. ditingkatkan. Oke. Kalau jadinya kayak gitu tadi kan Bu, apa sih jadinya standar vaskes-vaskes ini yang bisa bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Bu? Apa aja tuh? Kalau Iya. boleh tahu. Jadi untuk bekerja sama dengan BPJS Kesehatan tadi kan kita pelayanan yang bermutu pastinya ya. Betul, udah pasti. Jadi harus bermutu pelayanannya dan itu dimulai dari ketika fasilitas kesehatan ingin bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kami harus melakukan serangkaian kegiatan terlebih dahulu untuk melakukan analisa perluasan. Analisa perluasan fasilitas kesehatan. Apakah memang di satu wilayah tersebut memang kami membutuhkan fasilitas kesehatan untuk perluasan kerjasama. Jadi ada namanya peta atau atlasik namanya ya di tempat kami. Atlasik. Jadi di situ kita lihat petanya, misalnya di daerah Kecamatan Medan Maimun, itu apakah di peta itu akan muncul nanti setelah kita keluarkan datanya akan muncullah beberapa fasilitas kesehatan daerah tersebut. Dan jika mau penambahan, apakah dia masuk zona hijau kah atau zona kuning atau merah. Nah, zona yang bisa masuk untuk masuk ke tahap selanjutnya untuk pengajuan kerjasama adalah zona hijau. Zona hijau. Jadi hijau dia memang perlu penambahan di situ. Namun jika memang ternyata dia masuk zona merah, berarti kami tidak perlu lagi penambahan fasilitas kesehatan. Setelah memang sudah masuk ke situ dan itu calon fasilitas kesehatan bisa ya, mereka bisa langsung mengakses. Jadi tidak ada lagi unsur kami tutupi tapi itu transparan. Jadi calon vaskes akan membuka sendiri petanya, dia akan melihat sendiri lokasinya. Apakah dia masuk zona hijau atau zona merah. Setelah memang ia zona hijau, kita akan lanjut. Dia akan mengajukan kerjasama. Kemudian kami akan melakukan penilaian berkas dan penilaian kelayakan untuk penilaian credentialing namanya. Apakah dia layak untuk kerjasama dengan kami. Jadi intinya fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS adalah fasilitas kesehatan yang bermutu. Bermutu Bu ya berarti. Nah, mau nanya lagi, tadi kan ada zona merah sama zona hijau. Itu parameter zona merah sama zona hijau itu gimana Bu dari BPJS-nya? Iya, berdasarkan jumlah dokter yang ada. Jadi apakah jumlah dokter di klinik atau di puskesmas itu sudah terpenuhi dengan jumlah peserta yang ada di wilayah tersebut. Jadi rasio dokter dibanding peserta. Jika rasio dokter dibanding pesertanya sudah mencukupi, otomatis dia akan menjadi merah. Tapi ternyata dia belum mencukupi, ternyata dia butuh lagi tambah dokter. Dengan tambah dokter berarti kita tambah fasilitas kesehatan. Gitu. Ini untuk khusus yang fasilitas kesehatan tingkat pertama ya yang kita bahas. Beda dengan rumah sakit. Beda betul. Nah kalau ini juga kan Bu, misalnya tadi kan ada yang zona merah sama yang mungkin kurang layak gitu. Itu misalnya mereka mendaftarkan, terus BPJS ini menolak. Itu si BPJS-nya ini ada memberi solusi atau hanya evaluasi dan si rumah sakitnya ini aja yang membenahi sendiri? Apa emang ada solusi nih dari BPJS? Kasih ininya, kasih itu, kasih ini, ada nggak Bu? Atau gimana? Iya. Dan mungkin saya lurusin, jadi bukan rumah sakit ya yang kita bahas. Vaskes, sorry, tingkat maaf. pertama. Iya, vaskes tingkat pertama, puskesmas maupun klinik. Iya. Nah, jadi kalau memang ternyata dia masuk zona merah yang tidak bisa kerjasama, tentu kami akan memberikan informasi langsung ke mereka melalui surat menyurat dan kami informasikan ini dia tidak bisa untuk saat ini bekerja sama. Namun tidak menutup kemungkinan dengan penambahan peserta di wilayah itu, kan kita pasti butuh lagi nih dokter. Jadi tidak menutup kemungkinan ketika peserta bertambah, kita butuh lagi penambahan dokter ataupun penambahan fasilitas kesehatan, mereka bisa langsung mengajukan kembali ke kita. Berarti dia tergantung peserta juga berarti Bu ya? Iya. Nah, dengan tadi kita jelasin fitur-fitur terus yang ada di mobile JKN ini, gimana sih pengalaman pasien-pasien ini Bu yang udah sekarang ini beralih ke digital? Pengalamannya baik apa buruk dengan transformasi digitalnya? Yang pasti namanya suatu program baru itu pasti ada tantangan ya, pasti ada yang awalnya penolakan dari peserta kita. Karena kan teknologi ini tidak semua ya, literasi teknologi ini kan tidak semua bisa memanfaatkan, apalagi orang tua. Iya betul. Tapi kita kan di setiap fasilitas kesehatan kita punya namanya Duta Mobile JKN. Iya, jadi Duta Mobile JKN inilah yang memberi edukasi ke peserta kita, memberikan gambaran apa nih manfaat dari
Mobile JKN. Hmm. Jadi kalau tantangan awalnya memang pasti penolakan, karena kan bagaimana Iya, orang tua membuka iya, wajar sih, Bu. Android ya, Iya, wajar. membuka aplikasi. Tapi si duta Mobile JKN inilah dengan sabar dia akan mengedukasi, memberikan informasi bahwasanya ini penting, manfaatnya ini. Jadi dari rumah peserta itu tidak perlu lagi ngantri. Kalau dulu kan identik ya, peserta dari subuh itu siap sholat subuh udah pasti ke rumah sakit. Betul, Bu. Itu sampai disusun malah barang pribadi seperti sendal atau tas untuk bukti bahwa itu adalah antrian beliau. Nah, saat ini kita tidak perlu, kita cukup dari rumah ambil antrian. Nanti kita akan melakukan estimasi, bisa nampak di Mobile JKN, estimasi berapa lama nih peserta harus datang. Nanti kita ketika sudah mau dekat dengan rumah sakit ataupun 60 menit sebelum jam polinya, kita bisa check-in. Oke, Jadi gitu. si kakak duta Mobile JKN inilah yang memiliki peranan penting untuk mengedukasi peserta kita. Oh, berarti di setiap kayak itu si duta Mobile JKN ini ada di setiap vaskes atau di rumah sakit aja, Bu, gitu? Ya, semua rumah sakit sudah pasti ada. Oke. Tapi kalau fasilitas kesehatan tingkat pertama, klinik, puskesmas, juga kita minta PIC-nya juga mengedukasi pasien kita. Oke, berarti jika ada pasien yang belum pakai Mobile JKN atau mungkin belum daftar online atau antri online, mungkin jadi tugas si duta Mobile JKN ini itulah yang memberi sosialisasi, Bu, ya? Ya. Oh, dari transformasi digital yang kita bicarakan ini, Bu, apakah si transformasi digital ini mengurangi beban para pekerja kesehatan nggak, Bu? Ya. Mengurangi beban? Pastinya, karena kan dengan transformasi digital ini akan mengurangi antrian, mengurai antrian. Jadi petugas kan tidak harus lagi fokus menghadapi masyarakat yang berjubel, peserta kita yang datang ramai itu kan, sekali numpuk. Tapi dengan adanya diatur melalui antrian online Mobile JKN, kan peserta akan datang sesuai dengan jadwalnya. Jadi si petugas di counter, di tempat pendaftaran pasti akan berkurang. Jadi dapat digunakan di bagian lain. Oh, berarti impact-nya ini bukan hanya ke masyarakat aja, Bu, ya, tapi juga berdampak ke si para pekerja kesehatan juga berarti. Oke, gitu. Mungkin episode kali ini sudah selesai kita bahas, Bu, tentang transformasi digital pada mutu layanan kesehatan. Teman-teman JKN jangan lupa, Kedan JKN juga jangan lupa follow Instagramnya @kedanjkn, karena di situ nanti banyak berita-berita terbaru, info-info terbaru, mungkin ada event-event BPJS yang terbaru. Nah, bisa jadi. Dan jangan lupa juga teman-teman download Mobile JKN. Nah, dan yang satu lagi, Bu, yang sering kita bicarakan, Pandawa, Bu. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya tadi misalnya malas tadi Mobile JKN gitu kan, ribet nih di podcast kita belum tahu gimana tuh detailnya Mobile JKN. Teman-teman langsung aja ke Pandawa, nomornya nanti ada di sini. Oke, jadi teman-teman nggak usah pakai ribet. Yang belum daftar silakan daftar. Sampai sini saja video kita episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih, Bu Rice. Iya, terima kasih.